akan memaparkan materi mengenai perkembangan manajemen risiko dan regulasi perbankan. Di latar belakangi krisis utang Amerika Latin pada Juli 1988, BCBS mengeluarkan konsep permodalan yang berjudul International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard yang dikenal dengan Basel I. Lalu munculnya Basel II dilatar belakangi perubahan pada industri perbankan dan pasar keuangan serta krisis ekonomi yang terjadi di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kemudian munculnya Basel III dilatar belakangi terjadinya krisis global pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Untuk mengukur tingkat likuiditas pada Basel III dapat menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Apabila terjadi krisis solvabilitas dan likuiditas, maka akan memberikan dampak kerugian lebih tinggi karena setiap perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk memulai dan mengembangkan bisnis serta membayar semua kewajibannya. Dalam hal ini, Bank Sentral memiliki peran penting. Bank Sentral merupakan lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayahnya. Adapun peran Bank Sentral yaitu mengendalikan kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas harga untuk pertumbuhan ekonomi. Ketiga, menciptakan lembaga keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, serta menjaga kondisi likuiditas negara dan menghadapi masalah yang memicu krisis. Bank bersifat khusus dan harus diregulasi dikarenakan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu bank bersifat highly leveraged, gearing rasio utang terhadap jumlah modal. Modal bank merupakan sumber daya finansial untuk menyerap kerugian karena tidak membutuhkan pembayaran kembali. Basel Accord merupakan sejumlah set regulasi perbankan yang dibuat oleh BCBS dan saat ini terdiri dari Basel I, II, dan III yang memberikan rekomendasi tentang peraturan perbankan terhadap risiko modal, pasar, dan operasional. Basel Accord bertujuan untuk memastikan lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban dan menyerap kerugian yang timbul secara tidak terduga. Terdapat 3 sasaran utama Basel I Accord, yaitu memperkuat dan memperkokoh stabilitas sistem perbankan internasional, menciptakan kerangka kerja yang adil untuk mengukur kecukupan modal dari bank yang aktif secara internasional. Lalu sasaran yang terakhir yaitu membuat kerangka kerja tersebut diterapkan secara konsisten untuk mengurangi ketidaksetaraan kompetitif antar bank yang aktif secara internasional. Berikut ini adalah kecukupan modal untuk risiko kredit. Rasio modal sasaran adalah rasio untuk modal yang memenuhi syarat terhadap ATMR untuk bank internasional. Risiko kredit satu-satunya risiko yang dicakup dalam Basel I Accord. Untuk menghadapi item-item off balance sheet, Basel Komite mengajukan konsep penyetaraan risiko kredit. Penyetaraan risiko kredit, transaksi off balance sheet dapat dikonversikan menjadi setara kredit untuk menghitung ATMR. Current exposure method digunakan untuk menghitung biaya penggantian kontrak sekarang dengan membuat kontrak menjadi market to market dan menambahkan faktor add-on. Dalam Basel I, komite bukan saja membuat kerangka kerja untuk mengukur kecukupan modal, tetapi juga membuat kerangka kerja untuk struktur modal bank yang sering disebut dengan modal yang memenuhi syarat. Kemudian, masalah modal sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian besar bank dapat memiliki modal dalam 2 tier. Pertama, saham-saham biasa yang diterbitkan dan dibayar sepenuhnya, dan saham preferen kumulatif non-perpetual dan cadangan tujuan. Yang kedua, cadangan umum, cadangan revaluasi aktiva tetap, provisi umum, dan PPAP umum, instrumen modal pinjaman dan pinjaman subordinasi. Dalam Basel I juga ditetapkan kerangka untuk struktur capital bank yang sering disebut eligible capital. Pada Basel I, bank-bank yang beroperasi secara internasional wajib memenuhi rasio modal minimal bank atau dikenal dengan CAR sebesar 8%. Bank harus menjaga modal minimal 8% dari aktiva tertimbang menurut risikonya. Besarnya modal pelengkap yang diperhitungkan maksimal 100% dari besarnya modal inti. Jika dimasukkan risiko pasar dan risiko operasional, maka kedua risiko ini akan menambah ATMR atau aktiva terhitung menurut risiko. Market Risk Amendment. Market Risk Amendment tahun 1996 menggunakan pendekatan twin track, yakni menilai modal kuantitatif internal bank berdasarkan pada sekumpulan standar. Lalu amendment tersebut fokus pada risiko pasar dan dilakukan setelah komite melakukan investigasi mengenai metodologi internal yang sering digunakan oleh bank besar untuk mengukur risiko perbankan. Keberhasilan Market Risk Amendment ini sebagai tonggak penting perkembangan regulasi berbasis risiko. Value at Risk merupakan salah satu pengukuran nilai risiko berinvestasi yang menghitung estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama periode tertentu dengan
dengan tingkat kepercayaan tertentu. Value at risk merupakan metode kuantitatif yang banyak digunakan oleh bank yang akhirnya diadopsi oleh Komite Basel. Yang harus diperhatikan adalah angka model VAR tidak memberikan suatu perkiraan mengenai betapa besar kerugian aktual. Terdapat dua kelemahan Basel I Accord. Pertama, pendekatan Basel I terhadap kecukupan modal memberikan pembobotan ATM dan persyaratan modal yang sama bagi semua pinjaman perseroan dengan mengabaikan kualitas kredit peminjamnya. Yang kedua, bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki kualitas kredit yang amat baik wajib memiliki jumlah modal yang sama dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki kualitas kredit yang buruk. Perkembangan Basel I Accord menuju Basel II. Pada tahun 1999, Basel Komite mulai bekerja sama dengan bank-bank besar dari negara anggota untuk mengembangkan capital accord yang baru dengan sasaran umumnya mencakup semua resiko perbankan di dalam kerangka kerja kecukupan modal yang baru yang komprehensif. Basel II Accord dengan sedikit perubahan akan menjadi dasar arah EU yang baru mengenai kecukupan modal Capital Requirement Directive atau CRD. Berikut ini adalah keterbatasan Basel I dan Basel II. Pada Basel I fokus pada satu cara pengukuran rasio, memiliki pendekatan sederhana terhadap tingkat sensitivitas risiko, lalu menggunakan pendekatan one single size fits all atas risiko modal. Sedangkan pada Basel II fokus pada metodologi internal, memiliki tingkat sensitivitas terhadap risiko tinggi, serta fleksibel untuk memenuhi kebutuhan beragam bank. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.